Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel guys. Sebelum kita membahas nih soal proses gluconeogenesis, sebelumnya saya akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sania Rahmatika dari Pendidikan Kimia 5C. Stay tune. Baik, untuk pembahasan yang pertama kita akan mengenal tentang gluconeogenesis. Secara harfiah, gluconeogenesis ini merupakan pembentukan glukosa baru dari non-karbohidrat. Nah, proses gluconeogenesis ini merupakan salah satu proses dari metabolisme karbohidrat. Substrat yang digunakan yaitu non-karbohidrat, diantaranya ada asam amino glukogenik, kemudian asam laktat, kemudian gliserol, dan asam propionat. Tidak menutup kemungkinan juga dalam proses gluconeogenesis ini akan terjadi kegagalan proses, di mana dampaknya yaitu ada disfungsi otak, kemudian koma, dan kematian. Peran glukosa memang sangat penting untuk jaringan-jaringan di tubuh kita, di antaranya ada eritrosit di mana glukosa ini dibutuhkan untuk metabolisme dalam tubuh kita. Kemudian di jaringan adipose, glukosa ini sangat diperlukan untuk sumber gliserida, di mana gliserida ini akan dibentuk menjadi gliserol. Kemudian di otot rangka sendiri, glukosa ini sangat penting untuk memasok energi pada keadaan aerob. Selanjutnya kita akan membahas proses gluconeogenesis dari lipid, kemudian dari asam laktat, dan dari asam amino. Di dalam slide nomor 5 ada gambar jalur gluconeogenesis dari bahan lipid. Nah, di sini lipid dipecah menjadi dua komponennya, ada asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak sendiri akan dioksidasi menjadi asetil-CoA, selanjutnya asetil-CoA akan masuk ke dalam siklus Krebs yang ada di mitokondria. Sementara itu yang gliserol akan masuk ke dalam jalur glikolisis. Nah, di sini kita akan membahas dulu tentang gliserol. Gliserol ini dipecah oleh enzim gliserol kinase menjadi gliserol 3-fosfat, kemudian ditambah NAD dan menjadi dihidroksi aseton fosfat. Kemudian dihidroksi aseton fosfat akan masuk ke dalam siklus glikolisis. Karena di glikolisis ini siklusnya adalah reversibel, maka dihidroksi aseton fosfat dirubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Kemudian fruktosa 1,6 bifosfat dengan penambahan H2 dihidrolisis menjadi fruktosa 6 fosfat yang kemudian akan dirubah menjadi glukosa di akhir. Untuk selanjutnya dari asam lemak. Nah, di sini asam lemak dioksidasi menjadi asetil-CoA. Selanjutnya asetil-CoA diproses di siklus Krebs yang ada di mitokondria, di mana di dalam siklus Krebs ini dirubah menjadi sitrat, kemudian ada beberapa proses pemecahan lagi hingga menjadi malat. Keluarnya itu dalam hasilnya malat. Kemudian malat diubah menjadi oksaloasetat. Nah, oksaloasetat ini dengan bantuan enzim fosfoenol pirufat karboksi kinase dirubah menjadi fosfoenol pirufat dan akan masuk kembali ke siklus reversibel glikolisis sehingga akan terbentuk glukosa. Untuk selanjutnya jalur gluconeogenesis dari asam laktat dan asam amino. Nah, ini tidak jauh berbeda dari gluconeogenesis dari asam lemak dan gliserol. Karena apa? Karena sama-sama melewati siklus Krebs dan balik lagi ke reaksi reversibel glikolisis. Nah, yang asam laktat ini diambil dari otot atau eritrosit, kemudian yang asam amino diambil dari degradasi protein. Untuk asam laktat ini dapat tambahan NAD, kemudian dirubah menjadi pirufat oleh enzim laktat dehidrogenase. Kemudian pirufat dirubah oleh enzim pirufat karboksilase menjadi oksaloasetat. Nah, oksaloasetat ini yang akan masuk ke dalam siklus Krebs yang ada di mitokondria, kemudian mengalami beberapa tahap menjadi malat. Hasilnya itu berupa malat, kemudian malat dikeluarkan dari siklus Krebs dan dirubah kembali menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Kemudian oksaloasetat ini dikatalis oleh enzim fosfoenol pirufat karboksinase menjadi fosfoenol pirufat dan melepaskan CO2. Nah, hasil ini akan dikatalis dan disiklus balik di glikolisis dan menjadi glukosa. Begitu pula dengan asam amino yang degradasi dari protein akan masuk ke dalam pirufat, kemudian pirufat akan masuk ke siklus Krebs, kemudian akan masuk ke siklus balik reversibel dari glikolisis.
Secara ringkas, ada 4 reaksi khusus dalam gluconeogenesis. Kenapa? Karena dalam reaksi glikolisis ada yang bersifat irreversibel, sehingga butuh adanya enzim baru untuk proses perubahan menjadi glukosa. Nah, ini terdapat pada 4 reaksi. Yang pertama, pirufat diubah menjadi phosphonol pirufat. Ini adanya enzim baru. Kemudian yang kedua, fruktosa 1,6 bifosfat menjadi fruktosa 6 fosfat. Kemudian yang ketiga, glukosa 6 fosfat menjadi glukosa. Kemudian yang keempat, glukosa 1 fosfat menjadi glikogen. Untuk reaksi yang pertama yaitu pirufat menjadi phosphonol pirufat. Nah, di sini ada beberapa reaksi. Yang pertama, pirufat menjadi oksalasetat. Dia dirubah oleh enzim pirufat karboksilase. Nah, ini enzimnya adalah enzim baru, bukan dari enzim di siklus glikolisis. Jadi ini adalah reaksi irreversibel dari glikolisis sehingga menghasilkan enzim baru. Kemudian oksaloasetat akan masuk ke dalam siklus Krebs, kemudian yang hasilnya adalah malat, dan malat akan dirubah menjadi oksaloasetat lagi karena yang dahulunya malat itu berasal dari mitokondria, kemudian dikeluarkan ke sitosol dan akan dirubah lagi menjadi oksaloasetat. Kemudian oksaloasetat akan dirubah dihidrolisis oleh enzim phosphonol pirufat karboksilase menjadi phosphonol pirufat. Nah, ini juga termasuk enzim baru karena reaksinya irreversibel di dalam glikolisis. Untuk selanjutnya yang membutuhkan enzim baru yaitu ada reaksi fruktosa 1,6 bifosfat menjadi fruktosa 6 fosfat oleh enzim fruktose 1,6 bifosfatase. Nah, kemudian juga ada glukosa 6 fosfat ketika dirubah dihidrolisis menjadi glukosa memiliki enzim baru glukosa 6 fosfatase. Terakhir yaitu glukosa 1 fosfat dirubah menjadi glikogen. Ini juga membutuhkan enzim baru di mana enzimnya adalah enzim fosforilase. Sehingga hasil akhir proses gluconeogenesis adalah glukosa ditambah 2 GDP ditambah 6 PI ditambah 4 ADP ditambah 2 NAD+ dan ditambah 2 H+. Baiklah, cukup sekian video pemaparan saya kali ini. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.